Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita terus akan malih nggih. Ya nih sami-sami sinau bareng barengan. Ya mudah-mudahan Gusti Allah paring istiqomah, paring kesehatan, paring kekuatan iman. Nah, ini yang perlu kita sekarang ini, noto kekuatan iman. Nah, iman itu memang berat, noto ati itu abot. Nah, noto ati. Alhamdulillah ini yang berangkat haji sudah mulai ini ya. Yang tadi malam kan jam 10 ya dia berangkat serentak. Nah, kloter pertama. Nah, ini kapan Bu Parlan nih berangkat? Tanggal 20 nggih, kali sinten mawon, Bu? Ya, nah nanti kalau belum berangkat ya kita doakan bareng-bareng kali jamaah nggih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, saged nindakake amaliyah haji ya. Walaupun saniki eco boten saged melampah wonten ini wonten apa kursi elektrik ya. Tawaf juga gitu, kalau yang boten saged ngangge kursi elektrik, kalau boten saged tawaf sa'i. Saniki pun rame Mekah boten kados zaman tahun 60-an nggih. Nah, eco. Alhamdulillah. Ya kalau saged singkatah umrohe kan. Datang ke Madinah dulu kalau kloter pertama. Nggih. Di Madinah juga gitu. Tahlilan monggo. Tapi pun ngantos royoan Bu, royoan sampai sikut tiang, sikut sana sikut sini hanya karena ingin dirodoh umpamanya ya, oyo-oyoan wonten pundi mawon pa aina matu wallu wujuhakum asama wajhullah sakjane mung. Nah, itu kita merenungi ya, sejarah perjalanan Rasulullah begitu abotnya, sekarang kita tinggal enaknya kan, tinggal enak haji. Ya mudah-mudahan sing sampun haji cukup sekali aja Bu, jangan mikir haji 2 kali 3 kali. Nah, kalau ingin istimewa amale yang kedua niku didamel sodakoh mawon. Nah itu jaminannya pasti. Nah, kalau haji ini yang kedua mudah-mudahan haji mabrur. Bukan mabur, mabrur. Ya, angel. Nah, ya kan. Kalau tiang niku sampun angsal haji mabrur, insyaallah laisal jaja ilal jannah. Matur nuwun Ibu, tidak ada pahala apapun bagi haji mabrur itu kecuali surga. Nah, ya. Mung ada abotnya juga setelah hajinya ini ditoto lampai. Jadi katanya Pak Quraisy Shihab, haji itu kan dalam rangka ya mengokohkan janji-janji kita sebagai orang yang beragama, dalam rangka misakon golido dalam kita beragama itu. Sehingga dipenuhi, makanya kan labbaik Allahumma labbaik labbaik syarikalaka labbaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika laka labbaik. Ngoten iku niku jimate niku kan. Nah, mestinya pun dijadikan wawasan mawon, dititeni labbaik Allahumma la syarika laka labbaik innal hamda
wa ni'mata kan innal hamda wa lakawal mulk. Nah sudah, nah, itu kan itu mengokohkan iman yang luar biasa. Makanya dalam Islam haji itu dijadikan rukun untuk menyempurnakan ibadah kita. Manis tato kangge tiyang ingkang sampun diparingi kemampuan kangge berangkate, kemampuan sangunya. Pinten Bu ngelunasinya sekarang? 60 berapa ya? 60 56, alhamdulillah. Jenengan dapat diskon apa mboten? Dapat rata makin nah, niku sangune mawon pun ya, 50 juta lebih. Itu yang biasa, yang puroda. Puroda itu yang sekarang daftar langsung sakit berangkat ya, pinten saniki. Dan 400 juta. Ya, Masya Allah. Nah, sing paling ecok niku hajine sing boten pados duwe bondo. Kan apa? Yaum apa? Salat Jumat itu kan hijjul fuqara wal masakin. Makanya jenengan sing boten gadah bondone pun sedih ya. Ya sing lanang salat Jumat sing temen, sing wedo sediakno teh kangge suamine sing mari salat Jumat. Kan podo pahalane kalau tiang sing nandakake salat Jumat. Kalau salat Jumatnya sebagai hijjul fuqara wal masakin, berarti sing enak ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu jangan memikir apa namanya merasa berat. Di samping sangunya juga kesehatan, insyaallah kesehatan. Kata istighfar Bu di sana itu gak usah mikir neko-neko. Pun kula niki sebagai tamu Gusti Allah. Nah, saya yakin Gusti Allah itu tetap akan nyintai tamunya. Jadi gak usah neko, gak usah golek pahala Bu, pahala kok digoleki. Sing penting kata istighfar, istighfar. Sekali sholawat. Nggih punawan. Waktu longgar dados apa jadikan waktu untuk khatam Quran. Nah, di Madinah iso khatam 7 kali kan lumayan, bukan berapa hari di Madinah? 8 hari, kata ngitung 40 kali sholat jamaah di Masjid Nabawi katanya. Nah, Madinah Mekah itu ecok saniki. Nggih, monggo sing apa ya kalau memang dadwe sangune ya gitu. Salat Jumat, sing lanang salat Jumat, sing temenan, sing wedok nyediakno wedang teh kangge suamine sing salat Jumat. Padha berarti padha salat Jumate, padha ibadah hajine fuqara wal masakin. Kan ecok to? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus akan malih nggih. Ayat terakhir kemarin kita sudah minggu yang lalu sampai kepada wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini abot sedaya niku. Alladzina yunfiquna fis sara wad dara. Tiang-tiang ing saged infak ing dalam melarat lan ing dalam sugih. Nah, sugih medit melarat gak duwe pisan. Nah, ya repot. Fis sara wad dara. Sara itu sugih ya. Wad dara lan melarat. Wal kadimina man abot-abot niki wal kadiminal ghaidha lan ini iso mengendalikan emosi itu. Waduh, ego itu tuh emosi marah, mengendalikan emosi itu abot. Saya sendiri masya Allah itu abot. Jadi kolbun layinun itu memang berat. Noto ati lembut itu berat, selembut salju. Apalagi sekarang ada nyanyian lagi apa Bu? Permadani apa? Wal kadiminal abot. Noto ati ini ku abot.
Walaupun kita ini sudah diingatkan tombone ati iku 5 sawarnane. Siji salat bengi lakonono. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sing rajin subuh itu kan paling tidak tangine iki jam 3 nggih. Jam 3 adus grojog-grojog mantun ngoten niku salat. Nah sing abdul mali saderenge salat iku istighfar lumiyin kali sholawat. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena jimat yang paling istimewa katanya Gus Ali untuk dungakno. Jimat yang paling istimewa sholawat dan istighfar. Nah ayat selanjutnya juga bimbing kita untuk ayat setelahnya ini juga kait-kait dengan jaluk nyuwun sepuro nang Gusti Allah. Nah, kalau orang itu kata istighfar, jadi istighfar itu menurut teori tiang-tiang kuno setahu itu taubate rogo. Jadi jasad ini cara membersihkannya ini dari dosa itu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, sholawat itu tobaté ruh. Jadi dalam jasad kita itu kan ada 2 organ tubuh namanya. Ada organ apa? 2 jeladren. Nah, 2 bahan baku jasad yang ekstrak. Wah, kalau bahasa kerennya jasad itu ekstrak dari saripati bumi kan itu. Ada apinya, ada airnya, ada tanahnya kan itu nggih. Ada angin, ya itu diekstrak. Nah, unsur-unsurnya itu oleh Gusti Allah itu diekstrak dari menjadi air mani dan sel telur kan itu diekstrak. Kan sekarang banyak herbal hasil ekstrak dari koyo daun kelor mawon sekarang ada ekstraknya kan, ekstrak daun kelor, ekstrak mengkudu, ekstrak kunir putih. Nah ibu-ibu sing rajin minum kunir putih ya, karena kunir putih ini konon sebagai sarana untuk imun dari kanker. Dan ibu-ibu itu sekarang banyak diserang itu kanker serviks, kanker rahim. Itu saya kan ujung-ujung sudah 5 cm. Ya, saya kadang-kadang ngeri juga itu, insya Allah. Kanker. Nah itu kunir putih katanya, kunir putih, bahkan banyak sekarang sudah ekstrak banyak sekarang ini herbal munculnya namanya obat herbal. Nah, itu. Sholawat itu tobate ruh. Jadi yang jeladren kita ini bahan baku kita satu jasad sebagai ekstrak dari unsur-unsur yang ada di bumi ini. Nah yang kedua ruh. Ruh ini merupakan titipan Tuhan, chipnya Gusti Allah. Ya, ruh ini. Ya, yas'alunaka aniruh kuliluhu min amri robbi. Jadi kalau kholkun itu ekstrak dari bumi ya dengan segala isinya itu yang terurai diseplit menjadi unsur-unsur itu karena sementara ruh itu amrun perkoronipun Gusti Allah. Jadi amrun itu perkoronipun Gusti Allah. Nah itu ruh juga kepingin nutrisi ruh itu apa? Kalau nutrisi jasad kan vitamin, gitu ya, mineral, karbohidrat, kemudian protein. Nah itu. Kalau keseimbangannya gak jalan, protein, karbohidrat,
sama ininya vitaminnya gak imbang, maka jadilah namanya sakit fisik kan ngoten nggih. Kurang darah merah, kurang zat besi, kurang kakean juga begitu, asam urat, kemudian apalagi kolesterol itu kakean nih Bu. Makanya ya makan kita ini ruh juga amrun itu perkorona Gusti Allah, amrun. Makanya ada kholkun dan amrun ini intinya cara nutrisinya itu dengan sholawat, sholawat dan zikir. Nah itu ruh itu nutrisinya hanya dua itu, sholawat dan zikir. Nutrisinya itu sampai digambarkan kalau ruhnya jalan dengan sempurna, maka darah ngalir itu dzikir Allah, darah itu ngalirnya itu ditopang oleh. Tapi kalau tidak, demit sing ngalirnya itu yajrok kama jridam tu iblis, demit bongsola lembut. Nah, berkontaminasi dengan itu. Makanya perlu di sini kenapa makan kita harus suci. Kemarin itu kan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba, ada apa mudo apa, jangan makan riba. Supaya apa? Supaya suci. Diri kita itu inna wa thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah Maha suci. Hanya ingin berhubungan dengan orang-orang yang suci. Nah, sucinya dibersihkan. Bersihkannya jangan masukkan mesin cuci Bu, jangan bersihkan mesin cuci, dilundri. Nah, bagaimana cara melundri jasad? Dengan istighfar yang banyak. Bagaimana cara melundri agar ruh itu tetap bening, cahaya hati kita ini betul-betul papyadot wujuhum musayyadahnya jalan ya dengan zikir dan kata mau sholawat. Nah tadi malam itu ada mertuanya Ustadz Muhammad. Nah, itu diskusi masalah pergaiban. Saya kata memang ya gak bisa kita menghindar dari alam gaib. Sebab bangsa demit itu luwih akeh timenang populasinya tinimbang manusia. Tetapi kita harus tahu pawangnya. Nah, pawangnya sinten Gusti Allah. Kalau sebuas apapun binatang itu kalau dikendalikan oleh pawangnya jadi sahabat. Nah sekarang jadi pawang itu penting. Ya, gimana ya monggo kalau memang di masjid ini mau ada manakib monggo, mau menghidupkan lagi sholawat nariyah monggo. Sebab saya dulu selama di sini ini ketika masih Joko kondo-kondo, nah, ya, salawat nariyah, mantun maghrib, mantos, itu terus malamnya sholat dalu jamaah karo lare-lare pondok malam Jumatnya. Nah, saya malam Jumatnya makanya saya kadang-kadang sampai sekarang cuman kadang-kadang digodo kalau sudah ada tugas pergi. Nah ini malam Jumat. Nah, kaya wingi itu nang Jakarta, sebelumnya nang Jogja. Nah itu. Nah, jadi malam itu mestinya gak boleh absen, mestinya, tapi kan ada ruksoh. Nah, tadi monggo kalau memang malam Jumat, ya mana paling tidak selapan sekali malam Jumat pagi ta. Atau Jumat wage teman. Penting itu dalam rangka yaitu supaya ruh kita ini jalan hidup, ruh itu yuhyi wa yumitnya itu betul-betul kroso despundi ruh yang sedang berzikir. Makanya sholat itu kalau kita hayati betul itu bisa nang pangeran itu kayak rumongso depan itu kroso iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kroso. Nah itu cuman ya iku kadi minal ghaib apa. Jadi sholawat dan istighfar itu gak boleh pedot,
boten angsal pedot. Nah, Rasul sendiri ngajarkan ke kita, wong aku dhewe sedina sewengi itu kalau dihitung ya paling tidak kan 100 kata. Wal afina ini abot malih itu. Wal qadiminal wedo juga abot, jenenge ngendalikan emosi itu abot. Emosi itu. Nah, emosinya di WA senyum, kalau apa nangis, emosi. Wal afina anin nas, begitu juga jadi pemaaf itu abot. Ya. Jadi apa maneh kalau sudah sudah nyerempet sakit hati. Orang bakal tak ampuni awakmu sampai mati kan sing sumpah serapah. Nauzubillah min zalik. Jadi qalbun layinun monggo. Jadi ini resep-resep qalbun layinun semua ini. Koido kalau hati yang lembut, hati yang bening. Nah, kalau hati yang bening katanya ulama-ulama tasawuf itu sebagai manggone pangeran nang ati tiang ingkang lembut. Nah, jadi sing atine lembut itu tempat manggone pangeran. Jadi Gusti Allah itu rasanya bersemayam di dalam hati-hati orang yang hatinya lembut. Nah, kalau makanya kan dalam diri manusia itu tidak mungkin ada dua hati yang berjalan bersama. Maka nabi jaufihnya itu makna itu. Yang hati satu kolbun nuroniun, yang kedua kolbun jasmaniun. Kalau yang berfungsi itu pancaran nur ilahiyah, maka kelakuannya api yang itu. Tapi kalau yang berfungsi itu nur jiniyah, nur iblisiyah, nur syaitoniyah, maka bermuram durja. Ya, kelakuannya ya orang kena dikandani dan macam-macam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini tiang ini jadi tiang muhsin, derajatnya itu naik dari muttaqun lil muttaqin menjadi muhsin. Jadi al muttaqun naik derajatnya jadi muhsin. Nah, di atas muhsin nanti muqarrabun, di atas muqarrabun mulakun, merasa. Ya itu ngoten serius nggih, itu monggo kita angen-angen sak maknane, terutama fisaro wadoro kadiminal ghaido wal afina aninas. Ini resep derajat munggah. Jadi ada ini sudah indikator takwa tingkat intermediate. Wah, kan itu kan ada elementary, intermediate, naik jadi advance. Kan ngoten nggih, ini tingkat intermediate ini, bukan sudah naik dari tingkat elementary menjadi tingkat intermediate. Ya, naik sak level. Wah, luar biasa ini. Wangel tapi Bu nggih. Angel lakonane angel, omongane gampang. Jarkoni iso ngujar gak iso ngelakoni. Nauzubillah min zalik. Makanya sing paling abot mangki jenengan eco mireng akan mawon sudah angsal pahala, ditinggal ngantuk double nikmat ngantuk karo angsal pahala mireng pengaosan. Kados kula yo nerakane sing cedhek tinimbang surgane. Kaburon maktan indallah antakulu mala taf'alun. Nah, siksa sing paling abot kangge wong-wong ya, tapi mudah-mudahan mawon Gusti Allah angsal nyepuro. Abot Bu, jangan dikira. Kalau makanya tantangannya juga berat. Sak durung wong liya diuji, biasanya diuji dhisik. Kadang-kadang Masya Allah kadang-kadang. Itu hudyatil qulub badal mihan wal fitan, diuji dulu dengan berbagai cara. Makanya dan tidak gampang ininya, seperti Rasulullah coba bayangkan, waduh. Nah, makanya seandainya, makanya saya kadang-kadang sering menyampaikan keliru milih IAIN, milih UIN, ingin jadi tokoh agama atau mana. Tokoh agama itu ujiannya luwih abot tinimbang orang biasa. Jadi kalau tokoh agama ujiannya gak abot, ya gak tokoh agama namanya. Ujian lahir, ujian batin, ujian bahkan lain.
bahkan di penjara barang kalau ulama-ulama dulu itu. Nauzubillah min zalik. Pokoknya sudah jangan sampailah berurusan dengan urusan perhukuman itu, masya Allah. Nauzubillah min zalik. Nah, kita teruskan nggih, monggo kita tingkatkan derajat takwa kita dari tingkat elementary menjadi tingkat intermediate. Nanti kita lagi, nah di surat ini di Al-Anfal itu naik menjadi tingkat advance. Nanti di surat Al-Anfal itu ciri-ciri orang yang bertakwa, status levelnya, klasternya naik jadi tingkat advance. Itu nanti banyak dibahas dalam surat Al-Anfal. Nah, kita teruskan nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu garis bawah, ni'ma senikmat-nikmatnya balasan kangge tiang-tiang ingkang purun ngamah. Ngoten nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladina idza fa'alu, walladina lan tiang-tiang mukmin. Nah, ini yang beriman ini. Atau kepada siapa saja waladina itu. Ada yang mengartikan umum. Sinten mawon tiang ingkang sampun gadah kesadaran. Kesadaran apa? Idza fa'alu fahisyatan. Apabila tatkalane tiang sing aladina itu podo ngelakoni perbuatan dosa. Fahisyah itu kelihatan dosa. Jadi Gusti Allah itu sudah memberi isyarat kalau menuso itu tidak akan lepas dari berbuat dosa. Di sini, nah, dan ban kobihan, namanya fahisyah itu dosa yang dosa itu sangat jelek, dosa sing paling jelek. Apa dosa yang paling jelek? Az-zina, berbuat zina. Makanya dalam Islam itu kenapa ada hukuman yang betul-betul sangat keji menurut pertimbangan orang sehingga iman. Itu karena apa? Karena hukuman itu di samping sarana taubat juga sarana membersihkan. Jadi kalau orang yang berbuat maksiat, berbuat fahisyah, kemudian fahisyahnya ini kategorinya hudud atau apa kisah apa yang kena hukuman hudud, had di zaman hudud contohnya seperti zina, mencuri, nuduh orang berbuat zina, minum homer umpamanya itu. Ini kan kategori hudud, had. Membunuh itu katanya hukumnya kisos. Nah, itu. Juga namanya tajir. Nah, kemudian audolamu angpusahum utawa wong iku gawe dolim. Di sini juga sama maksudnya. Kalau fahisyah itu terang-terangan berbuat melakukan dosa yang dilarang oleh Gusti Allah. Dalam bahasa yang lebih ini kan ada as-sab'atul mubiqat dalam hadis itu. Ada 7 perbuatan manusia itu yang dianggap melakukan dosa besar. As-sab'atul mubiqat diantaranya zina itu. Nah, sekarang itu zina ini sudah kayak sego sambel, perzinahan, selingkuh, selingan indah keluarga utuh katanya. Orang kan menganggap selingkuh apa? Selingan indah keluarga utuh. Ya, itu kan kacau. Ada will, ada feel katanya.
Jadi orang-orang sudah aneh-aneh sekarang ini. Ya. Kan riting tirisnya jararan saka gulibet katanya. Audolamu angfusahum utawa wong iku agawe aniaya, artinya berbuat dosa, di mana dosa ini selain zina gitu loh. Oh, dosa opo yang ngerasani, ya apa istilahnya itu, kemudian ngutil, kalau belanja ngutil kan, kalau gak ngutil koyo tangannya gak ini kan gatel, karena sudah terkena punya penyakit kleptomania, penyakit yang senang yang punya bakat mencuri, senang namanya kleptomania, yaitu penyakit pengutilan. Ada juga. Kemudian ya berbuat zolim itu berbuat dosa nopo mawon. Nah, ya pada hakikatnya orang berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, itu pada hakikatnya adzolamu angfusahum, kita itu berbuat zolim kepada diri kita masing-masing. Nah, contohnya di sini, ini contohnya Bu. Kalau fahisyah itu diartikan zina, kalau dolamu angfusahum di sini bima dunahu, yaitu perbuatan-perbuatan dunahu sakliyane zina. Contohnya kal kublati, kaya ngambung sembarang, diambungi gitu. Artinya enggak sampai berbuat zina, hanya pada taraf ambung-ambungan. Ya dosa pongkon. Nah, podo wae. Itu sami mawon. Kan ada sekarang tuh cipika-cipiki. Nah, kan bahasa bukan ambung-ambungan, cipika-cipiki. Nah, podo mawon itu dosa gak oleh dalam Islam. Nah, kalau perempuan sama perempuan nggak apa-apa, tapi yang penting jangan lesbi. Nah, kok perempuan sama perempuan lesbi, ini kan kacau. Lanang podo lanang, gigolo kok homo. Ya gak apa-apa, anak sama orang tua, saudara sama saudara. Kan kangen rangkulan. Kalau hal yang penting jangan bukan dengan liane mahramnya. Kalau sama-sama mahramnya betul nopo-nopo Ibu, nggih. Sama-sama mahramnya. Tapi kalau bukan mahramnya, ya hati-hati. Ya itu makanya Islam itu kan membedakan pola hubungan tuh, yang mahram kados nopo, yang bukan mahram kados nopo. Mengapa ada istilah aurat, ya kan? Ada aurat itu, kalau aurat perempuan itu dibedakan. Satu pisolah, gimana auratnya orang perempuan ketika sholat, jami'ul badani ilal wajhi wal kafaini. Jadi kalau jenengan sholat, wajah ini boleh terbuka, telapak tangan. Kalau indal maharihima, ketika sama-sama dengan muhrim, indal maharihin, itu baina surah warubah. Orang perempuan ketika sama-sama perempuannya atau sama-sama muhrimnya, itu baina surah warubah. Surah itu udel, rukbah itu dengkul. Nah, kemudian ketika muhrim dan sama-sama perempuan, tapi ketika dengan orang lain jami'ul badani. Makanya alhamdulillah sekarang sudah mulai ada jilbab. Tapi jilbabnya jilbab temenan. Nah, ya pakai jilbab, celananya ketat, bajunya transparan bisa. Ini kalau gawe ini. Jadi memang niatnya untuk nutup aurat, tertutup rapi. Nah, mengapa orang perempuan ini harus betul-betul dibungkus dengan rapi, dengan tertutup, supaya apa? Katanya, kata Rasulullah, perempuan itu menurut orang laki-laki itu selalu menggoda. Tukbalu fi syurati syaiton, watud baru fi syurati syaiton. Orang perempuan itu depannya aja
menarik. Fi surati syaiton itu bukan berarti wajah setan, bukan, menariknya. Watud baru mana hadis, lo kan hadisnya bunyi fi surati syaiton, berarti wong wedo itu depannya wajah setan, burine wajah setan, enggak gitu, menarik. Depannya menarik, belawong kentutnya aja orang perempuan tuh siapa sing kentut ya wong itu, ya itu menarik, kentutnya aja menarik. Nah itu apa? Nah, itu makanya kalau orang perempuan tidak bisa menjaga di auratnya, yang berbahaya itu orang bapak-bapak. Karena bapak-bapaknya itu tadi pangkihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Itu gambaran bapak-bapak itu mata keranjang. Itu bukan wong lanang oleh kawin rodo papat, enggak. Itu gambaran wong lanang itu mata keranjang. Sopo wae, mungkin termasuk kulo sami mawon. Nah, ya jujur saja, cuma bisa mengendalikan apa tidak, imannya kuat apa tidak. Makanya anak Imronnya agak kuat katanya. Makanya diteruskan ayat itu kan, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Fa in khiftum, kalau sing wong lanang-lanang itu jogo ne kuat, khaufnya kuat, ya satu aja cukup, gak akan mikir 2, gak akan mikir 3, gak akan mikir 4. Tetapi harus imbang. Satu itu yang membuat, makanya kan siapa wani istri solihah. Nah, setiap wanja perempuan yang dijadikan istri orang, di mana pandangannya itu selalu menyejukkan suaminya. Kan ngoten itunya itu. Jadi jangan, Gusti Allah tuh sangat paham, karena sing dadekno kita itu Gusti Allah. Jadi sangat paham. Kita aja yang kadang-kadang nggak pati pinter-pinter gitu loh. Ya, padahal mestinya kita ini, makanya kalau Al-Quran didalami betul, kita jadi orang cerdas, Bu. Tidak akan jadi orang ketul, orang cerdas, paham masalah, ngerti cari solusi, dan bisa menempatkan hidup ini betul menjadi hasanah. Ya, bahasanah ada enggak? Jadi hasanah. Makanya ini Gusti Allah resep-resep, artinya ketika kita melakukan apa, bagaimana penetralisirnya. Ini kan kalau kita berbuat dosa, contohnya zina, sekalipun zina umpamanya, atau dolamu angfusahum, atau kamu berbuat aniaya terhadap dirimu, contohnya umpamanya ngambung wong wedok saenake umpamanya. Kemudian apa? Zakarullah, kemudian tiang niku segera iling nang Gusti Allah. Iling nang astagfirullahaladzim Gusti. Nah, kula niki koci kebacute. Nah, inilah istighfar. Dakaru padha ingat sapa si aladina ida fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum Allah mareng Gusti Allah. Ai wa'idahu tegese iling nang ancamane pun Gusti Allah. Waduh, aku kalau ngane iku aku ngomong dosa, diancam masuk neraka, macam-macam. Getuni, ya. Getuni. Oleh karena itu, kemudian bagaimana itunya itu, cara penetralisirnya itu, fastaghfaru lidzunubihim, itu penetralisirnya itu, maka bersegeralah awakmu, he wong-wong sing fa'alu fahisyatan audolamu angfusahum, nyuwun ngepuro, jaluk sepuro atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Aduh, aku tahu ngerasani, waduh aku tahu nyolong, walaupun metik kemangine tonggo, waduh kan kemangi tonggo api-api, tak karena kepingin kan nyambel terasi ya, untuk bumbune lele. Kalau gak ono kemangine gak enak ya, kok kemangine tonggo kok api-api, tak petiki ae. Nah, mari dipakan kondondo, yuk aku mang cukup kemangi jenengan. Wah, mbak sampeyan ya opo, aku yang durung cukup, awakmu kok wis cukup. Repot. Atau lombok.
Dan di kita ini kan gampang, nanur Kemangi gampang, nanur Lombok gampang, makanya ke kulo itu gumun. Kalau Lombok kene mahal tuh gumun. Monggo pastaghfaru, moko podo njaluk sepuro sapa si aladina idadol ayatu fa'alu fahisyatan audolamu ampusahum li dzunubihim, karena dosa-dosa ingkang sampun dilakoni. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Nah, kenapa di sini menggunakan mannya ini? Jadi ternyata kalau tadinya aladina itu mesti, tapi sing sadar itu ternyata sedikit, Pak. Sadar mari ngelakoni dosa. Makanya di sini menggunakan waman. Nah, walaupun diartikan man di sini la. Nah, jadi ya. Jadi ternyata kita ini tetap menyadari wakeh wong sing nglakoni kesalahan, ternyata yang sadar ini ternyata sedikit. Itunya itu. Aladina itu artinya jama, akeh, tetapi yang sadar itu waman itu untuk menggambarkan orang yang sadar kan. Wa zakarullaha wastaghfaru lidzunubihim waman yaghfirud dunuba lan ora ono yang iso nyepuro. Nah itu waman lan sinten mawon. Nah itu kalau bahasa itunya, tetapi di sini diartikan la yaghfirud dunuba ilallah la yaghfiru ola ono sing bakal nyepuro, karena yaghfiru ini fi'il mudhari. Ora bakal nyepuro ad-dunuba ing pira-pira dosa illallahu angin kejaba Gusti Allah. Nah, setelah dia sadar, ngakoni, merasakan bahwa perbuatannya keliru, walam yusirru, nah atau bisa juga walam yusirru ayudimu, jadi leren, enggak, waduh kadung tak terus noai. Makanya layani zani hina yazni wa mu'min. Gak mungkin orang itu kalau masih ada iman, ketika da'at sumro'atin du jamalin wa malin, dia tetap akan mengatakan ini akhopullah. Seandainya ada seseorang dibujuk rayu oleh perempuan yang sangat cantik, waya raya lagi, sudah dikunci lagi kamarnya, wah kayak Nabi Yusuf itu kan. Kemudian dia masih punya iman, nah, insya Allah tidak akan terjerumus berbuat fahisya. Jangan dikira ketika Nabi Yusuf sudah dalam satu ruangan, gitu, yang tidak adalah yang lain kecuali hanya Siti Zulaikha. Waktu itu Siti Zulaikha masih jadi pramesuri seorang raja. Nabi Yusuf masih Joko Buanteng. Waduh ini. Kalau sekarang itu apa istilahnya, Bu? Joko sing ganteng itu. Kan ada istilah sekarang ini apa? Lali. Ya, itu. Enggak, sekarang ini kan ada nih apa namanya kelakuan ibu-ibu metropolis. Itu maksud saya, brondong itu kan, arisan, sediakan brondong. Nah, ibu-ibu, kehidupan seperti itu jangan dikira hanya ada sekarang di era di era bejatnya moral. Zaman jahiliyah juga ada seperti itu. Itu sudah dari dulu. Jadi kelakuan manusia itu podo, hanya casingnya aja beda, ya, sama. Jadi brondong-brondong itu bukan hanya sekarang, dari dulu. Brondong kayak jagungnya. Jadi tidak diterus-teruskan. Jadi langsung dia getuni apa yang dia lakukan itu alama fa'alu
wahum. Karena apa? Karena mereka tahu kalau diterus-teruskan dosanya semakin besar. Leren. Nah, orang itu insya Allah ulaika jazauhum magfiratum mir rabbihim. Nah, orang itu kalau sudah jadi artinya begini, sebesar apapun dosa yang kita lakukan itu masih ada namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita mau tobat, insya Allah Gusti Allah maha nyepu. Tapi tobat temenan, nah, jangan tobat sambel. Nah, ya, pedes kok didilat maneh, didilat meneh, kan repot. Wis kadung. Jadi sekarang ini kan sebab apa? Memang Rasulullah itu juga memprediksi. Jadi ada hadis-hadis yang memprediksi tentang tanda-tanda akhir zaman min asroti sya'ah. Dan itu di Sahih Bukhari itu di akhir-akhir hadis yang dikoleksi oleh Imam Bukhari gitu. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tanda-tanda akhir zaman. Satu, dari sisi ekonomi, orang akhir zaman itu ekonominya akan mapan-mapan. Dan sekarang sudah mulai kan. Sekarang ini sing jenenge wong mangan sambal korek, nggih ta? Gak ono jelantah gawe lauk pauk iki gak ono. Jenengan masih niteni waktu cilik nggih, jelantah dijadikan sambel karo apa ndase pindang. Ngene. Iku cibian jadi sambal korek. Sane enggak ada. Pijahat. Wah, Kentucky sekarang ini kan macam-macam. Enggak ada lah makan-makan. Seperti saya di sini dulu kalau meliwetan iku wong jenenge liwet iku Bu, iwake cukup terancam. Nah, terancam itu ya apa? Lauknya itu kan. Mari ngono awak asin, gre itu pun enggak digoreng, dibakar, nggih. Nah, itu. Minumnya kendil sing ono cik ono intipe dekai banyu mentah, mari ngono diminum. Sekarang enggak ada. Anak pondok sekarang itu catering, Bu. Iya. Itu pun kadang-kadang itu saya heran juga. Itu enggak dimakan, ya Allah. Nah, jadi kan anak pondok sekarang ini sudah ada apa namanya? Sudah ada packingnya dipak setiap anak atau dimakan bersama prasmanan itu juga ada sing kaya makanya ini secara ekonomi akan mapan sampai orang mau infak mau sedekah itu kangelan gawe sapa itu. Yang kedua masalah perjinaan. Nah itu jadi perjinaan ini menjelang akhir zaman ini luar biasa sampai orang berbuat zina tidak malu bahkan dipertontonkan kepada orang banyak itu. Nah, yang ketiga, nun sewu ibu-ibu nggih, ngapunten ini hadis masalahnya. Mencabut rasa malu wirangnya orang perempuan. Wirang. Ngertos wirang nggih. Daya isinnya itu. Nah, itu. Nah, dikurangi bukan wirang, Bu, dikurangi. Sehingga ngerebut suami orang itu sudah biasa katanya. Lagi ngetren katanya. Nah itu banyak itu. Yang ketiga itu yang keempat, yang keempat ini hubbul jah wal mal. Orang itu dengan jabatan, wah cintanya itu sehingga tega dengan cara apapun. Nah, itu hubbul jah. Dan itu ada 50 indikator. Nah, kalau dari sisi itu kita ini sudah mendekati angka 40, Bu. Dari 50 indikator tanda akhir zaman, tanda kiamat, itu sudah mendekati angka 40 sekarang kalau kita titeni. Kasrul khutbah, qalilul amilin, banyak orang yang berceramah tapi sedikit orang yang mau amal. Itu udah banyak itu. Nah kita teruskan ulaika jazauhum maghfir ulaika utama mengkono si aladina idza fa'alu fahisatan dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim ini ya itu walam yusirru ala ma fa'alu
kesana ulaik jazaa'uhum iku utawi pembalasane si ulaik magfiratun pengepura saking sinten mirrobihim sanging pangeranipun si ulaik. Nah gini, Gusti Allah itu kan jeneng, Allah itu kan jeneng. Ketika kita belum kenal, Allah itu berposisi seperti sendiri-sendiri. Ini makhluk, ini kholik. Tetapi ketika kita bersyahadat, mestinya setelah asyhadu alla ilaha illallah, yang jenenge Gusti Allah jadi Rob. Jadi pemilik kita, pembimbing kita, perawat kita. Rob itu punya makna 3 itu. Pemilik, ya, perawat, nah itu merawat kita, memiliki kita, yaitu Rob itu. Makanya di sini kalau Gusti Allah tetap kalau awakmu duwe iman, jeluk sepuro, segera minta ampun, nah itu magfiratun awakmu angsal pengapura saking pangeran awakmu kabeh. Kemudian setelah dimaafkan podo wajannatun tajri min tahtial anharu khalidina fiha wajannatun lan swarga tajri kang ngalir min tahti sangisore jannah apa al anharu pira-pira bengasau sungai khalidina fiha insya Allah wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu adalah sebaik-baiknya ganjaran, sebaik-baiknya balesan saka Gusti Allah, sebaik-baiknya pahala saka Gusti Allah. Insyaallah kita teruskan besok nggih. Ngapunten singkatah ibu-ibu jangan tersinggung hal saya tadi menyebutkan ibu-ibu, karena memang kalau Gusti Allah kahananen penciptaan wong lanang karo wong wedo beda, sudah sendiri-sendiri nggih. Nah, bapak-bapak juga aja rumangsa aku wong lanang kaya ngene. Nah, sebab di hadapan Gusti Allah tidak ada lanang, tidak ada wedo. Yang ada apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa Muhammad salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqlina biha jamil hajat wa tutihuna jamil khairat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala nama amruhu ida roda syai'an dalamna ambusana wa illam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan kurangnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah